Kembali lagi bersama channel berita pinjaman online terupdate. Dan kali ini beritanya saya kutip dari okfinance.com pertanggal 14 Oktober 2021 dengan judul artikel berita ialah mau ngutang di pinjol, ini 106 fintech legal berizin OJK. Awas tertipu bunga tinggi. Nah, dan sebelum kita lanjut pada artikel berita, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk berita terupdate mengenai aplikasi pinjaman uang online setiap harinya. Baik, kita lanjut. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK merilis daftar fintech peer-to-peer lending yang berizin dan terdaftar. Hingga saat ini terdapat 106 fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per tanggal 6 Oktober 2021. Melansir situs resmi OJK, dari daftar tersebut terdapat 13 fintech yang statusnya berubah dari terdaftar menjadi berizin, sehingga total fintech berizin jumlahnya 98 penyelenggara, sementara fintech terdaftar jumlahnya 8 penyelenggara. Sesuai dengan surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK, jumlah penyelenggara fintech lending berizin menjadi 98 penyelenggara. Tulis keterangan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, di sini saya akan jelaskan sedikit apa beda terdaftar dan yang berizin. Nah, teman-teman, jadi yang di sini yang berizin itu lebih aman dari yang terdaftar. Artinya kalau terdaftar itu mereka sudah akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap berizin. Jadi sebaiknya teman-teman untuk gunakan aplikasi yang berizin daripada yang terdaftar. Namun dari keduanya juga sudah cukup lumayan, asalkan teman-teman jangan menggunakan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal, karena itu akibatnya nanti fatal. Berdasarkan keterangan OJK, penyelenggara fintech lending yang kini statusnya berubah menjadi berizin antara lain PT Finansial Digital Indonesia atau yang kita kenal dengan Credivas, PT Sense Teknologi Indonesia atau yang kita kenal dengan Indosatku, PT Fintech Bina Bangsa atau yang kita kenal dengan Edufan, PT Kreasi Anak Indonesia atau yang kita kenal dengan Gandeng Tangan, PT Viranti Alfabet Perkasa atau yang kita lebih kenal dengan Papitupi Syariah, PT Smartech Teknologi Indonesia atau yang kita lebih kenal dengan Bantu Saku. Nah, kemudian PT Digital Mikro Indonesia atau Dana Bijak, PT Dana Fix Online Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan Dana Fix, PT Solid Fintech Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan Ada Modal, PT Sejahtera Sama Kita atau yang kita lebih kenal dengan Sama Kita, PT Klik Cair Magajaya yang lebih kita kenal dengan Klik Cair, PT Sahabat Mikro Fintech atau Samir, dan PT Plus Utara Abadi atau yang kita lebih kenal dengan sebutan UATAS. Adapun satu penyelenggara fintech yang mengembalikan tanda terdaftarnya adalah PT Fintech Indonesia atau dikenal dengan nama Kredit Cepat, dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara melanjutkan kegiatan operasional. OJK mengimbau masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada halaman kita yang kedua untuk artikel berita kita kali ini. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada daftar-daftar dari penyelenggara pinjaman uang online yang berizin. Yang pertama Shopee PayLater, Danamas, Investri, Amarta dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal baca saja. Di sini saya scroll pelan-pelan agar supaya teman-teman bisa melihat apakah aplikasi yang teman-teman gunakan atau aplikasi yang hendak teman-teman gunakan terdaftar di nomor-nomor berikut ini. Dan jikalau tidak, teman-teman patut berhati-hati. Saran saya agar terlebih dahulu mengecek apakah aplikasi yang akan teman-teman hendak gunakan atau yang teman-teman sudah gunakan itu terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Dan apabila tidak, teman-teman, saran saya agar supaya jangan mengulangi kesalahan yang fatal, karena nantinya teman-teman akan diteror atau nantinya akan diintimidasi oleh pihak aplikasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini untuk berita saya kali ini, dan tetap saksikan update berita pinjol di channel ini, karena di sini teman-teman akan mendapatkan berita setiap harinya mengenai perkembangan aplikasi pinjaman uang online yang bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman terus mendapat notifikasi terbaru dari channel saya, dan sampai kita berjumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.